Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk selalu belajar. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Fatur Rahman, dosen kita, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami, kelompok 2, yang akan menjelaskan tentang uang dan lembaga keuangan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Geri Lestari, NIM 71014182336. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi uang dan sejarah uang. Apa sih itu uang? Pastinya tidak asing lagi ya jika masalah uang, karena uang adalah kebutuhan sehari-hari kita untuk membeli sesuatu atau membeli barang kebutuhan kita. Nah, di sini definisi uang secara umum dapat diartikan sebagai alat yang dapat diterima untuk melakukan tukar-menukar atau transaksi. Sedangkan secara hukum, uang adalah benda yang dirumuskan oleh undang-undang sebagai alat pembayaran yang sah. Setiap negara memiliki mata uang sendiri-sendiri. Di Indonesia mata uang disebut dengan rupiah. Di Amerika disebut dengan dolar. Kemudian gimana saat ini menjadi mata uang internasional, yaitu euro, yaitu mata uang dari Eropa. Kemudian di sisi lain ada menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang pasal 1 menyebutkan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan rupiah. Nah, di sini sudah jelas ya, uang yaitu alat tukar menukar dengan barang yang kita inginkan ya. Jika kita ingin membeli suatu barang, ya pastinya harus menggunakan dengan uang ya. Uang juga membantu perekonomian di Indonesia yang saat ini sedang menurun, karena dengan adanya uang, perekonomian Indonesia akan menjadi lebih baik. Maka dari itu pemerintah mendorong masyarakat untuk meningkatkan tukar menukar dalam pembelian barang tersebut. Kemudian materi selanjutnya tentang sejarah uang. Di sini ada beberapa poin tentang sejarah uang, yaitu yang pertama barter, kemudian uang barang atau commodity money, kemudian uang logam atau metallic money, kemudian uang kertas. Yang pertama barter. Apa sih itu barter? Barter merupakan sistem perdagangan yang di dalam terdapat kegiatan tukar-menukar barang tanpa melibatkan uang sebagai alat transaksi. Sistem barter pada awalnya digunakan saat sebelum terdapat mata uang, dan sistem ini dijalankan pertama kali oleh suku Mesopotamia sekitar tahun 600 Masehi. Barter, kesulitan yang dialami oleh manusia dalam barter adalah kesulitan mempertemukan orang-orang yang
saling membutuhkan dalam waktu bersamaan. Kesulitan itu telah mendorong manusia untuk menciptakan kemudahan dalam hal pertukaran dengan menetapkan benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Kemudian sampai sekarang barter masih dipergunakan pada saat terjadi krisis ekonomi di mana nilai mata uang mengalami devaluasi. Kemudian uang barang atau commodity money. Uang barang yaitu uang dengan nilai dan nominal yang sama dengan nilai barang-barang yang ditetapkan sebagai standar nilai dan dapat ditukarkan dengan barang-barang standar tersebut atas dasar perbandingan tertentu. Kemudian ada uang logam atau metallic money. Uang logam atau biasa juga disebut dengan koin sudah dikenal lama oleh dunia sejak sekitar 600 sebelum Masehi. Karena sudah lama ditemukan, uang logam mempunyai cerita sejarah yang menarik dan multifungsi, terutama di Indonesia. Hal tersebut sangat wajar karena uang logam kuno memiliki nilai historis dan bahan baku pembuatannya sangat bernilai, yakni berasal dari beberapa bahan tambang. Kemudian ada uang kertas. Secara uang kertas yaitu uang logam dinilai kurang cocok untuk bertransaksi dalam jumlah besar karena bobot dan ukurannya. Oleh sebab itu diciptakanlah uang kertas. Uang kertas awalnya hanya berupa bukti kepemilikan logam mulia sebagai perantara transaksi. Selain itu, uang kertas pada masa permulaan juga 100% dijamin dengan perak dan emas yang disimpan di pengrajin logam mulia. Jaminan tersebut sewaktu-waktu dapat ditukarkan secara penuh. Nah, di sini tadi saya sudah menjelaskan tentang definisi uang dan sejarah uang. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu dengan saya, Triana Febrianti. Kali ini kita akan membahas tentang kriteria uang. Dalam sejarah uang, kita tahu bahwa beberapa barang pernah dijadikan sebagai alat pertukaran. Namun, barang-barang tersebut memiliki beberapa kelemahan yang dapat menghambat transaksi. Oleh karena itu, agar suatu barang dapat digunakan sebagai uang, maka harus ada beberapa kriteria yang ditentukan. Nah, di sini ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar barang itu dapat dikatakan sebagai uang. Yang pertama ada acceptability dan cognizability. Acceptability ini maksudnya yaitu dapat diterima secara umum. Jadi, barang yang diterbitkan sebagai uang itu harus dapat diterima secara umum. Sedangkan cognizability ini maksudnya dapat diketahui secara umum. Nah, selain uang itu harus dapat diterima secara umum, uang juga harus dapat diketahui secara umum. Artinya itu, uang itu harus sesuatu yang secara umum dapat digunakan sebagai alat tukar, penimbun kekayaan, dan sebagai standar pencicilan utang. Yang kedua yaitu stability of value. Maksudnya yaitu nilai yang stabil. Artinya, barang yang diterbitkan sebagai uang itu harus memiliki nilai yang stabil dan diusahakan fluktuasinya sekecil mungkin. Nah, apabila nilai uang ini sering mengalami ketidakstabilan, maka akan sulit mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
Kemudian yang ketiga yaitu elasticity of supply. Artinya itu elastisitas penawaran. Maksudnya yaitu penawaran dari uang itu harus elastis. Jadi agar perdagangan dan usaha itu lancar, maka jumlah uang yang beredar di masyarakat itu harus cukup. Nah, apabila dalam dunia usaha itu mengalami kekurangan atau kelebihan uang, maka akan berakibat pada perusahaan itu sendiri. Nah, untuk cukup tidaknya persediaan uang ini harus disesuaikan dengan kondisi perekonomian suatu wilayah. Yang keempat yaitu portability. Portability ini artinya mudah dibawa dan atau mudah diangkut. Maksudnya, barang yang diterbitkan sebagai uang itu harus mudah dibawa kemana saja. Jadi, uang itu harus dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lainnya, maupun dari satu tangan ke tangan lainnya. Selain itu, uang juga harus mudah disimpan. Jadi, barang yang diterbitkan sebagai uang itu harus mudah disimpan di berbagai macam tempat, baik yang besar maupun yang kecil, serta dalam jumlah yang sedikit maupun dalam jumlah yang banyak. Hal ini berarti bahwa uang itu harus fleksibel. Maksudnya, itu harus bentuk fisiknya itu tidak terlalu besar dan mudah dilipat serta memiliki nominal dari yang besar hingga pecahan. Yang kelima yaitu durability. Durability ini artinya daya tahan. Jadi karena dalam kegiatan sehari-hari kita sering menggunakan uang, sehingga uang tersebut harus mudah disimpan dan mudah dibawa kemana saja, maka uang atau barang yang diterbitkan sebagai uang itu harus tidak mudah rusak, baik luntur warnanya maupun robek. Jadi daya tahannya dari uang itu sendiri itu harus kuat. Karena uang yang cacat atau rusak itu nantinya bisa merusak fungsi moneter dari uang itu sendiri. Kemudian yang terakhir itu ada divisibility. Artinya yaitu mudah dibagi. Jadi uang itu harus mudah dibagi atau mudah dipecahkan dalam berbagai nominal, dari mulai yang besar hingga yang kecil. Nah, tujuannya itu adalah untuk memperlancar transaksi. Jadi, kalau ada uang yang nominalnya pecah-pecah, itu dapat memudahkan dalam transaksi. Nah, oleh karena itu, agar uang itu mudah dibagi atau mudah dipecahkan, maka uang itu dicetak atau dibuat di berbagai nominal, mulai dari kecil hingga besar. Itu tadi tentang kriteria uang. Sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, untuk mengingatkan lagi, kriteria uang itu ada 6. Yang pertama itu diterima secara umum dan diketahui secara umum. Yang kedua itu nilainya yang stabil. Yang ketiga elastisitas penawaran. Dan yang keempat mudah dibawa dan mudah disimpan. Kelima daya tahannya yang tidak mudah rusak. Dan yang terakhir yaitu mudah dibagi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis uang. Berdasarkan jenisnya, uang dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu berdasarkan bahan, yang kedua berdasarkan nilai, yang ketiga berdasarkan lembaga, dan yang keempat berdasarkan kawasan. Yang pertama yaitu berdasarkan bahannya. Berdasarkan bahannya, uang dapat dibedakan menjadi 2, yaitu uang logam dan uang kertas. Yang pertama yaitu uang logam. Sesuai dengan namanya, jenis uang ini terbuat dari logam yang biasanya terbuat dari emas atau perak yang nilainya cenderung tinggi dan stabil jika dibandingkan dengan jenis logam lainnya. Kemudian yang kedua yaitu uang kertas. Jenis uang ini terbuat dari bahan baku kertas khusus yang tidak mudah rusak atau robek. Uang kertas ini didesain sedemikian rupa dengan memadukan gambar, simbol, dan logo tertentu yang mudah dikenali dan dibedakan untuk setiap nominalnya. Kemudian jenis uang yang kedua yaitu berdasarkan nilainya. Berdasarkan nilainya, uang dibedakan menjadi 2, yaitu bernilai penuh dan bernilai tak penuh. Yang pertama yaitu uang bernilai penuh.
Uang bernilai penuh merupakan uang yang memiliki nilai intrinsik sama dengan nominalnya. Kemudian uang bernilai tak penuh. Uang bernilai tak penuh yaitu uang yang memiliki nilai intrinsik lebih kecil daripada nilai nominalnya. Kemudian jenis yang ketiga yaitu berdasarkan lembaga. Berdasarkan lembaganya, uang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu uang kartal dan uang giral. Yang pertama yaitu uang kartal. Uang kartal merupakan uang yang dikeluarkan oleh bank sentral. Uang kartal terdiri dari uang logam dan uang kertas. Yang kedua yaitu uang giral. Uang giral merupakan uang yang dikeluarkan oleh bank umum, terdiri atas cek, bilet giro, kartu kredit, dan lain sebagainya. Kemudian jenis uang yang keempat yaitu berdasarkan kawasannya. Berdasarkan kawasannya, uang dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu uang lokal, uang regional, dan uang internasional. Yang pertama yaitu uang lokal. Uang lokal merupakan uang yang hanya dipergunakan dalam satu negara tertentu. Yang kedua yaitu uang regional. Uang regional merupakan uang yang digunakan oleh beberapa negara dalam satu kawasan. Yang ketiga, uang internasional. Uang internasional merupakan uang yang berlaku antar negara. Selanjutnya yaitu fungsi uang. Uang memiliki dua fungsi. Yang pertama yaitu fungsi asli dan yang kedua fungsi turunan. Yang pertama fungsi asli. Fungsi asli merupakan fungsi yang melekat pada uang atau biasanya diartikan sebagai fungsi-fungsi yang mengarah pada tujuan awal dibuatnya uang. Fungsi asli uang dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu uang sebagai alat tukar, yang kedua uang sebagai satuan hitung, dan yang ketiga uang sebagai penyimpan nilai. Yang pertama yaitu uang sebagai alat tukar. Uang sebagai alat tukar guna mempermudah kita untuk mendapatkan suatu barang atau jasa. Dengan begitu, kita dapat menghemat waktu serta tenaga karena hanya perlu menukarkan uang untuk membeli barang atau jasa kebutuhan. Yang kedua yaitu uang sebagai satuan hitung. Hal tersebut dikarenakan uang dapat menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besar kecilnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Yang ketiga yaitu uang sebagai penyimpan nilai. Maksudnya yaitu uang dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi turunan. Fungsi turunan merupakan fungsi yang muncul dari selain fungsi asli atau fungsi dari tujuan awal dibuatnya uang. Fungsi turunan dibagi menjadi yang pertama sebagai alat pembayaran yang sah. Fungsi ini memungkinkan dan mempermudah transaksi jual beli suatu barang dan jasa baik dalam kuantitas kecil maupun besar. Kemudian yang kedua yaitu sebagai alat penimbun harta atau kekayaan. Bagi sebagian orang terutama yang memiliki penghasilan berlebih, uang tidak hanya digunakan untuk kebutuhan konsumsi, tetapi disisihkan sebagian untuk simpanan dalam bentuk tabungan, giro, dan investasi guna keperluan di masa depan. Kemudian yang ketiga sebagai pemindah kekayaan. Setiap orang dapat memindahkan kekayaan atau aset yang dimiliki dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan uang. Yang keempat, alat pengukuran barang dan jasa. Dalam perdagangan barang dan jasa, uang ditetapkan sebagai petunjuk dan pengukur harga satuan dari barang dan jasa. Selanjutnya nomor 5, alat pembentuk modal. Uang berfungsi untuk menambah, memperbesar, atau memindahkan modal usaha, baik nantinya dipergunakan sendiri maupun dipinjamkan kepada orang lain yang membutuhkan modal tersebut. Dan yang terakhir yaitu uang sebagai alat meningkatkan status sosial. Selanjutnya, saya Tanti mau melanjutkan materi tentang lembaga keuangan. Yang pertama ada pengertian. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 14,
tahun 1967 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992. Lembaga keuangan merupakan lembaga yang aktivitasnya untuk menarik hasil dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Yang kedua, berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 792 tahun 1990, lembaga keuangan merupakan badan usaha yang berada di suatu bidang keuangan yang melakukan suatu penghimpunan dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, yang paling utama dalam memberikan biaya investasi pembangunan. Adapun lembaga keuangan menurut Kashmir yaitu semua perusahaan yang berada di bidang keuangan di mana suatu kegiatannya untuk menghimpun dana atau hanya untuk menyalurkan dana, tetapi bisa juga untuk melakukan keduanya. Yang selanjutnya ada manfaat lembaga keuangan. Yang pertama, manfaat realokasi pendapatan. Dalam hal ini, lembaga keuangan berperan sebagai lembaga penyimpanan, di mana pendapatan yang diterima atau didapatkan dari masyarakat bisa menjadikan lembaga ini untuk menyimpannya. Yang kedua, manfaat dari segi likuiditas. Dengan adanya lembaga keuangan, ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, di mana masyarakat yang memiliki kebutuhan atau keperluan bisa mendapatkan uang tunai secara mudah. Yang ketiga, manfaat kemudahan transaksi. Adanya lembaga keuangan, kita bisa melakukan transaksi dengan sangat mudah, sehingga menghemat waktu dan juga menghemat tenaga. Yang keempat, manfaat untuk pengalihan aset. Salah satu peran penting dari lembaga keuangan adalah melakukan pengalihan aset. Aset lembaga keuangan dalam bentuk dana dipinjamkan kepada pihak lain untuk dikelola dalam masa waktu tertentu. Sedangkan dana tersebut didapatkan dari simpanan masyarakat yang menabung di bank. Yang berikutnya ada jenis-jenis lembaga keuangan. Pada dasarnya, lembaga keuangan dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non-bank. Adapun lembaga keuangan bank. Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, atau menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknot. Pengertian bank itu sendiri menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyebutkan bahwa kegiatan perbankan meliputi 3 kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Menurut Undang-Undang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Syafiraningsih. Di sini saya akan menyampaikan lanjutan materi mengenai jenis-jenis bank. Jenis-jenis bank dapat dibedakan menjadi beberapa bank berdasarkan dari fungsi, kemudian berdasarkan dari status kepemilikan, berdasarkan dari status, dan berdasarkan dari cara menentukan harga. Yang pertama adalah bank berdasarkan dari fungsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang kemudian ditegaskan dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, bank dibedakan menjadi 3, yaitu bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Yang pertama adalah bank sentral. Bank sentral merupakan sebuah badan keuangan milik negara yang diberikan tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan lembaga-lembaga keuangan dan menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut akan menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang stabil. Fungsi dari bank sentral antara lain adalah agen fiskal pemerintah atau fiscal agent on government, kemudian banknya bank atau banker of bank,
menentukan kebijakan moneter atau monetary policy maker, pengawasan, evaluasi dan pembinaan perbankan atau supervision, examination and regulation of members bank, kemudian penanganan transaksi giro atau the clearing and collection of checks, riset-riset ekonomi atau economics research. Contoh dari bank sentral antara lain adalah Bank Indonesia atau Bank Sentral Indonesia, The Fed atau Bank Sentral Amerika, European Central Bank atau Bank Sentral Eropa, Bank of Japan atau Bank Sentral Jepang, dan lain-lain. Kemudian jenis bank yang kedua adalah bank umum. Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan secara konvensional dan atau berdasar prinsip syariat Islam yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat umum ini adalah memberikan seluruh jasa perbankan yang ada dan beroperasi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Bank umum kemudian dikenal dengan sebutan bank komersil atau commercial bank. Contoh-contoh dari bank umum antara lain adalah BCA, Mandiri, Bank BRI, BTN, BNI, dan lain-lain. Kemudian adalah Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan perbankan secara konvensional maupun prinsip syariah Islam, di mana dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR lebih sempit daripada bank umum, yang mana BPR hanya melayani penghimpunan dana dan penyaluran dana saja. Bahkan, dalam menghimpun dana, BPR dilarang menerima simpanan giro. Dalam wilayah operasi pun, BPR juga dibatasi operasinya pada wilayah tertentu. Larangan lain yaitu tidak ikut clearing dan transaksi valuta asing. Beberapa kegiatan yang boleh dilakukan oleh BPR antara lain adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, memberikan kredit, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil, dan yang terakhir adalah menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito, dan atau tabungan pada bank lain. Kemudian jenis bank dilihat dari kepemilikan. Yang pertama adalah bank milik pemerintah atau BUMN, adalah bank yang akta pembelian dan modalnya dimiliki oleh pemerintah secara keseluruhan. Di antaranya adalah Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara Indonesia, dan lain-lain. Kemudian adalah bank milik swasta nasional, merupakan bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak swasta. Contohnya antara lain adalah Bank Muamalat, Bank Sentral Asia atau BCA, Bank Danamon, dan bank lain-lain. Yang ketiga adalah bank milik asing. Bank milik asing adalah bank cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing, serta kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri. Di antaranya adalah Citibank, Standard Chartered Bank, Commonwealth, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah bank milik campuran. Bank milik campuran merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Secara mayoritas, saham dipegang oleh warga negara Indonesia. Contohnya antara lain adalah Mitsubishi Buana Bank, Interpacific Bank, Bank Sakura Swadharma, dan bank lainnya. Kemudian adalah bank dilihat dari statusnya. Pembagian klasifikasi bank menurut status yang dimaksud adalah kemampuan bank dalam melayani masyarakat dari segi jumlah produk modal hingga kualitas pelayanan. Klasifikasi bank yang dilihat dari status dibagi menjadi dua, yakni bank devisa dan bank non-devisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melakukan transaksi hingga ke luar negeri untuk kegiatan yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ditentukan oleh Bank Indonesia. Contoh transaksi yang bisa dilakukan oleh bank devisa adalah transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, hingga travel check. Contoh dari bank devisa adalah Bank Bali, BCA, Bank Duta, Bank Niaga. Kemudian adalah bank non-devisa. Bank non-devisa adalah bank yang tidak memiliki layanan transaksi hingga lintas negara secara luas, sekalipun memiliki, namun hanya terbatas pada negara-negara tertentu saja. Bank ini dapat meningkatkan statusnya menjadi bank devisa saat persyaratan terpenuhi. Contoh dari bank non-devisa adalah Bank Nusantara, Bank Artagraha, Bank Jasa Arta, dan lain-lain. Kemudian jenis bank yang terakhir adalah bank dilihat dari cara penentuan harga. Yang pertama adalah bank konvensional. Bank konvensional menerapkan sistem harga sesuai suku bunga atau yang bisa dikenal sebagai spread based serta metode fee based
atau istilahnya yakni menghitung biaya yang dibutuhkan. Bank konvensional pada umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana masyarakat antara lain tabungan, simpanan deposito, simpanan giro, menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan cara mengeluarkan kredit. Contoh dari bank konvensional antara lain adalah Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah bank syariah. Bank syariah sendiri menerapkan sistem perjanjian sesuai hukum Islam dengan pihak-pihak terkait dalam penyimpanan dana, pembiayaan, dan berbagai kegiatan perbankan lainnya. Bank dengan prinsip syariah menerapkan sistem bagi hasil sesuai syariah Islam, seperti pembiayaan menggunakan prinsip bagi hasil atau disebut dengan mudharabah, pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal atau dikenal dengan istilah musyarakah, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau dengan istilah murabahah, pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan atau ijarah, maupun menerapkan prinsip dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain atau dikenal sebagai ijarah wa iqtona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Arumsasi, NIM 71014182211, akan memaparkan materi selanjutnya. Materi yang pertama yaitu fungsi bank. Fungsi bank sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, agent of trust, yaitu artinya pembawa kepercayaan. Bank sendiri dinilai sebagai lembaga yang mengandalkan kepercayaan sebagai kunci dasar utama perbankan. Yang kedua, ada agent of development. Mengapa disebut demikian? Karena bank mampu memberikan kegiatan yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan investasi, distribusi, dan konsumsi yang menggunakan uang sebagai medianya. Yang terakhir ada agent of service, yaitu berarti bank penghimpun dana masyarakat yang ditujukan pula untuk masyarakat, sehingga jasa yang ditawarkan bank ini pun erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat. Selanjutnya ada produk dan layanan bank. Produk dan layanan bank sendiri dibagi menjadi 6. Yang pertama ada kredit. Bank memberikan pinjaman uang kepada nasabah. Yang kedua ada tabungan atau simpanan, yaitu bank melayani jasa simpanan yang penarikannya sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati dengan pihak bank. Yang ketiga ada deposito, yaitu simpanan keuangan di bank dalam waktu yang sudah disepakati antara nasabah dan bank. Yang keempat ada giro, yaitu surat perintah yang dikeluarkan nasabah kepada bank untuk pemindah bukuan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening lain. Yang kelima ada layanan jasa, merupakan produk jasa bank untuk memenuhi kebutuhan nasabah seperti transfer, clearing, inkaso, dan bank card. Yang terakhir ada reksadana, yaitu instrumen investasi yang menghimpun dana dari masyarakat untuk ditempatkan dalam portofolio efek. Materi selanjutnya yaitu lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan secara langsung ataupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif. Usaha-usaha yang dilakukan lembaga keuangan bukan bank antara lain menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan kertas berharga sebagai perantara untuk mendapatkan kompanyon atau dukungan dalam bentuk dana dalam usaha patungan, dan sebagai perantara untuk mendapatkan tenaga ahli. Ada 3 peran lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama, membantu dunia usaha dalam meningkatkan produktivitas barang dan jasa. Yang kedua, memperlancar distribusi barang. Dan yang ketiga, mendorong terbukanya lapangan pekerjaan. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis lembaga keuangan non-bank. Yang pertama ada perusahaan asuransi, yaitu perusahaan jasa keuangan yang menyediakan produk-produk asuransi dan menyediakan jaminan berupa ganti rugi finansial bila risiko yang diasuransikan terjadi. Yang kedua ada tabungan asuransi pensiun atau TASPEN, yaitu tabungan untuk hari tua dengan jaminan ganti rugi finansial. Yang ketiga ada koperasi simpan pinjam, yaitu lembaga keuangan bukan bank yang berbentuk koperasi dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan pinjaman uang kepada para anggotanya dengan bunga serendah-rendahnya. Yang keempat ada bursa efek,
yaitu sebuah pasar yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan efek perusahaan yang sudah terdaftar. Yang kelima ada perusahaan anjak piutang, yaitu perusahaan pemberi jasa yang akan membeli atau mengambil alih piutang. Yang keenam ada perusahaan modal ventura, yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam suatu perusahaan pasangan untuk jangka waktu tertentu. Kemudian ada pegadaian, yaitu sebuah individu atau lembaga yang menawarkan jasa pinjaman uang kepada masyarakat dengan jaminan benda milik masyarakat yang ingin melakukan pinjaman uang. Yang terakhir ada perusahaan sewa guna atau leasing, yaitu kegiatan pembiayaan dengan menyediakan barang atau modal yang dilakukan selama jangka waktu tertentu, baik dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi. Sekian pemaparan materi uang dan lembaga keuangan. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.